Halo semuanya, di sini kami dari kelompok Kamis Asik akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu arsitektur enterprise yang ada di Ada Baru Swalayan Salatiga. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, menurut pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Beatrice Jessica dengan NIM 682024-030. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dewi Damalia dengan NIM 682024-014. Saya Visantia Clarasati, NIM 682024-017. Perkenalkan, nama saya Amelia Devi dengan NIM 68 2024 020. Perkenalkan, nama saya Michelle Kimberly Gunawan dengan NIM 68 2024 021. Berikut adalah foto dokumentasi sebagai bukti kami telah melakukan wawancara secara langsung ke Ade Baru dan kami bertemu dengan Pak Surya selaku manajer back office yang ada di Ade Baru. Latar belakang Ada Baru Swalayan. Ada Baru ini berdiri pada 21 Juli 1984 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 20 Salatiga dan didirikan oleh Bapak Arifin. Memiliki luas bangunan 2000 meter persegi di atas tanah 2500 meter persegi dengan 2 lantai. Lantai dasar untuk kebutuhan sehari-hari, lalu lantai atas untuk produk fashion, dan area bermain anak. Ada Baru ini mempekerjakan sekitar 80 karyawan dan menjual berbagai produk kebutuhan rumah tangga serta fashion. Hingga kini Ada Baru terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan menjaga kepercayaan pelanggan di wilayah Salatiga dan sekitarnya. Lalu visi misi Ada Baru. Visi Ada Baru yaitu pusat belanja dan hiburan keluarga. Misinya yaitu belanja selalu ada yang baru. Lalu struktur organisasinya sebagai berikut. Oke, selanjutnya proses bisnis dimulai dari penerimaan barang dari supplier, lalu pemeriksaan dokumen dan kualitas produk yang datang. Jika produk tidak lolos, maka akan diajukan retur ke supplier dan dikirim produk ke supplier. Jika lolos, akan mencatat data penerimaan barang, lalu akan dilakukan kategorisasi produk. Selanjutnya, update stok produk di gudang dan melabeli produk, lalu mengambil produk dari gudang. Selanjutnya, pengiriman produk ke display, lalu produk akan dipajang di display. Selanjutnya, pelanggan dapat memilih barang dan pelanggan menuju ke kasir. Di kasir akan dilakukan pengeskanan barang pembelian pelanggan. Lalu apakah barcode berhasil di-scan? Jika berhasil, sistem akan menghitung total pembelian barang yang diinputkan kasir. Jika gagal, kasir akan menginputkan kode barang. Lalu akan ditampilkan total pembelanjaan pelanggan. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran, bisa melakukan cash atau cashless. Jika cash, kasir akan menerima uang, lalu memberi kembalian. Lalu selanjutnya kasir akan mencetak struk pembelanjaan pelanggan. Jika cashless, sistem akan melakukan verifikasi transaksi non-tunai. Apakah pembayaran berhasil? Jika berhasil, kasir akan langsung mencetak struk pembelanjaan pelanggan. Jika gagal, kasir akan tanya ke pelanggan apakah akan menggunakan cash atau tidak. Jika iya, maka kasir akan menerima uang dan memberi kembalian. Jika tidak, maka pelanggan tidak jadi membeli. Dan revisinya dilakukan pada bagian cashless. Kami menambahkan pertanyaan pada bagian pembayaran yang berhasil. Jika gagal, maka akan ditanyai untuk menggunakan cash atau tidak. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang arsitektur bisnis di Ada Baru Swalayan. Yang pertama di bagian PVC, di firm infrastruktur, Ada Baru ini memiliki struktur organisasi, izin usaha, accounting, sertifikasi produk, IMB dan PBB untuk membangun izin operasional. Lalu, di Human Resource Management, Ada Baru ini mengadakan rekrutmen dan training awal bagi seluruh pegawai.
Selanjutnya, mentoring oleh pegawai senior ke junior. Dan evaluasi kinerja karyawan. Lalu, di dalam teknologi development, Ada Baru ini menggunakan software expert yang terintegrasi dengan kasir, back office, dan gudang. Di procurement-nya Ada Baru, yaitu kendaraan operasional dan kontrak dengan supplier. Selanjutnya di bagian primary activity. Yang pertama di inbound logistik, Ada Baru menerima barang dari supplier. Setelah itu di operation, Ada Baru mengadakan pengecekan penerimaan barang, proses pendataan dan kategorisasi produk, proses stabilisasi, dan display produk di toko. Selanjutnya di outbound logistik, produk Ada Baru sudah di toko, terus berbagai jenis produk UMKM, berbagai jenis produk fashion, dan berbagai jenis alat rumah tangga. Selanjutnya di marketing sales, sebelumnya di TTS kemarin ada revisi dari Pak Antoni, yaitu promosi saat musiman diganti menjadi promo khusus pada momen tertentu. Lalu promosi di media sosial atau Instagram. Selanjutnya yang terakhir yaitu service, jaminan kualitas dan pengembalian barang rusak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel stakeholder pada arsitektur bisnis di Ada Baru Swalayan. Yang pertama itu dalam aktivitas utama ada penerimaan barang dan quality control. Pada proses penerimaan barang dan pengecekan kualitas atau quality control, stakeholder ini yang terlibat adalah back office, karyawan gudang, staff forecasting, dan juga supplier. Mereka ini bekerja sama dalam memastikan barang yang datang sesuai dengan pesanan dan layak dijual. Yang kedua ini adalah labelisasi produk. Pada tahap labelisasi, karyawan swalayan seperti kasir dan petugas gudang bertugas bertanggung jawab memberi label harga dan barcode pada produk. Yang ketiga, display barang di rak. Untuk penataan barang-barang di rak, stakeholder utamanya adalah karyawan swalayan yang menempatkan produk sesuai kategori agar mudah dicari pelanggan. Yang keempat, ada transaksi pembelian. Di transaksi pembelian ini melibatkan kasir dan pelanggan. Kasir melayani pemindaian barang dan pembayaran. Yang kelima, ada promo khusus. Kegiatan promo pada momen tertentu biasanya ditangani oleh back office dan bagian manajemen yang mengatur strategi penjualan. Yang keenam ada retur barang rusak. Dalam pengembalian barang rusak, pihak yang terlibat adalah staff purchasing dan supplier yang bertanggung jawab mengganti atau menerima barang yang tidak layak. Selanjutnya di aktivitas pendukung, yang pertama itu ada training karyawan. Training ini melibatkan owner, manajer, dan kepala toko untuk memastikan karyawan memiliki kemampuan kerja yang sesuai dengan standar. Yang kedua ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ini seperti sistem kasir dan inventory melibatkan teknisi IT, admin keuangan, dan back office. Lalu yang ketiga itu ada legalitas gedung. Legalitas gedung dan perizinan ditangani oleh owner yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah. Yang keempat ada sistem akuntansi dan keuangan. Sistem keuangan dikelola oleh admin keuangan dan manajer untuk memastikan laporan keuangan berjalan dengan baik. Yang kelima ada kerjasama dengan kontrak dan supplier. Kerjasama dengan supplier ditangani oleh staff purchasing dan pihak supplier. Selanjutnya, kami akan membahas tentang arsitektur data dari Ada Baru Swalayan. Di IRD ini, kami melakukan revisi di bagian tepi bawah dan tepi atas antara pelanggan dengan transaksi dan karyawan dengan transaksi. Nah, IRD ini kami memulai dari pelanggan yang melakukan transaksi dan dilayani oleh satu karyawan. Setelah itu di dalam transaksi ini ada detail transaksi, yaitu detail nama barang. Otomatis barang juga terhubung dengan detail transaksi. Setelah itu barang juga terhubung dengan supplier yang sebagai pemasok. Nah, inti dari IRD ini kami menggambarkan aliran data yang terjadi di Ada Baru Swalayan. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang aplikasi yang ada di Ada Baru Swalayan. Untuk softwarenya kita menggunakan sistem ekspor.
Untuk divisi penggunanya kita ada 3, yaitu back office, lalu gudang, dan kasir. Untuk back office fungsinya untuk administrasi data produk dan data supplier. Lalu yang untuk di kasir untuk input data transaksi penjualan, untuk di gudang untuk update data, dan untuk update stok. Kita masuk ke hardware. Jadi yang pertama kita ada komputer yang berjumlah 19 untuk di main office, gudang, dan kasir. Yang fungsinya adalah mengoperasikan sistem ekspor, input data, laporan, dan manajemen stok. Yang kedua kita ada printer. Untuk di main office sendiri kita ada 4. Fungsinya adalah mencetak dokumen administrasi, laporan, dan invoice. Lalu yang ketiga kita ada printer label barcode. Di sini kita cuman ada di gudang, ada 1. Di sini fungsinya adalah mencetak label harga dan barcode untuk produk yang baru. Lalu yang keempat barcode scanner. Di sini kita berjumlah 15 untuk di kasir dan gudang. Untuk di kasir sendiri fungsinya adalah memandai barcode untuk transaksi penjualan. Lalu yang di gudang untuk menginputkan data stok. Lalu yang kelima ada printer stroke. Di sini kita ada 11 untuk di kasir, yang fungsinya adalah mencetak struk pembayaran customer. Lalu yang keenam atau yang terakhir mesin edisi. Di sini kita berjumlah 18 untuk fungsinya adalah memproses pembayaran non tunai seperti debit dan QRIS. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam arsitektur teknologi atau topologi jaringannya. Di sini, kami membuat topologi jaringan ada baru berdasarkan hasil wawancara dan juga kami melakukan pengamatan secara langsung untuk menganalisa bagaimana kira-kira topologi jaringan yang ada di ada baru. Kemudian pada topologi jaringan ini, kami juga melakukan revisi, khususnya pada bagian hub kasir yang sebelumnya hanya terhubung ke PC kasir saja, namun sekarang kami menambahkan terhubung juga dengan access point. Kemudian revisi selanjutnya yaitu pada setiap bagian hardware kami juga menambahkan keterangan, jadi tidak kosong icon hardware saja, tapi sekarang kami sudah menambahkan keterangan-keterangan pada masing-masing hardware-nya. Nah, ini dimulai dari internet yang akan ditangkap oleh modem. Modem ini fungsinya sebagai penerjemah sinyal yang ditangkap tadi menjadi sinyal digital yang akan dimengerti oleh komputer-komputer yang ada di ada baru. Kemudian setelah diterjemahkan, data ini tidak akan langsung masuk begitu saja, tapi akan melewati firewall. Nah, di sini firewall fungsinya sebagai polisi lalu lintas data, baik yang masuk maupun yang keluar, agar dapat terhindar dari ancaman seperti virus maupun malware dan lain-lain. Lalu kemudian setelah istilahnya bersih datanya, ini akan dapat masuk ke server gateway. Di sini server gateway fungsinya sebagai gerbang utama atau jembatan atau pusat distribusi internal yang kemudian dari server gateway ini akan terhubung langsung ke database yang ada di ada baru. Nah, bisa dibilang pada bagian ini yaitu server dan juga database ini adalah otak sekaligus memori atau brankas memori yang ada di ada baru. Karena disinilah tersimpan harga, stok, dan juga mungkin data-data internal yang ada di ada baru secara terpusat dan dapat aman seperti itu. Kemudian karena di ada baru ini merupakan toko retail yang cukup besar, dari server gateway ini di ada baru memiliki 2 router, akan mencabang menjadi 2 router, yaitu router pertama dan juga router kedua. Nah, router ini fungsinya sebagai pengatur distribusinya. Lalu kemudian kita bahas untuk router pertama terlebih dahulu. Di ada baru untuk router pertamanya ini akan terhubung ke 3 hub. Nah, karena di ada baru ini bisa dibilang untuk arsitektur SITI-nya masih terbilang bisa dibilang legacy atau lama. Jadi mereka masih menggunakan hub, tidak menggunakan switch. Jadi mereka ada 3 hub, akan terhubung dengan 3 hub, yaitu hub back office, hub kasir swalayan, dan juga hub swalayan. Nah, kemudian kita akan bahas untuk hub back office terlebih dahulu. Karena ada baru menggunakan hub, jadi untuk bagian back office ini akan terhubung secara merata ke 3 PC.
Nah, di dalam back office ini terdapat PC untuk manajer back office, untuk akuntansi, dan juga untuk inventarisnya. Nah, dari 3 PC ini akan terhubung dengan masing-masing printer. Nah, kemudian setelah back office, kita akan masuk ke hub kasir swalayan. Nah, di sini perbedaannya, karena kasir swalayan ini merupakan proses transaksi, jadi ini akan terhubung dengan 9 PC kasir, dan kemudian perbedaannya terhubung juga dengan access point. Kita bahas dulu untuk 9 PC kasirnya. Nah, karena ini merupakan kasir, jadi dari ke-9 PC ini masing-masing akan terhubung dengan thermal printer untuk mengeprint nota dan juga barcode scanner untuk men-scan produk yang ada di layar baru. Kemudian untuk access point ini akan dapat diakses oleh HP ataupun laptop. Nah, ini untuk perbedaannya kenapa di bagian kasir-kasir itu akan terdapat access point, karena selain untuk fasilitas karyawan yang ada di sana, ini juga dapat membantu proses transaksi, karena misalnya jika ada customer yang cashless lalu dia akan menggunakan kris, nah itu jika mereka terjadi kendala koneksi, ini pihak ada baru akan memberikan akses wifi-nya. Jadi customer ini dapat mengakses wifi yang ada di ada baru melalui akses wifi tersebut. Nah, kemudian untuk hub swalayan, ini fungsinya untuk di lorong-lorong swalayannya, untuk sebagai PC cek harga. Jadi ada terhubung dengan 2 PC cek harga, dan kedua PC ini akan terhubung dengan barcode scanner. Fungsinya jika kita membeli barang, kita tidak ada harganya, kita bisa scan dan kita bisa mengira-ngira harganya berapa. Lalu kemudian kita masuk untuk ke router kedua. Ini sama, terhubung dengan 3 hub, yaitu ada hub kasir alat rumah tangga, hub kasir fashion, dan juga yang terakhir ada hub untuk bagian gudang. Nah, untuk hub kasir alat rumah tangga ini terhubung dengan 1 PC kasir, karena di bagian lantai 2 itu di bagian alat rumah tangga itu hanya terdapat 1 kasir. Nah, dari PC kasir ini akan terhubung dengan thermal printer dan juga barcode scanner. Kemudian karena ini kasir, ini juga memiliki access point yang dapat diakses oleh HP ataupun laptop. Kemudian selanjutnya untuk hub kedua yang ada di router kedua itu ada hub fashion, kasir fashion. Kemudian di sini ada 1 buah PC kasir juga yang terhubung dengan 1 thermal printer dan juga 1 barcode scanner. Kemudian karena ini juga kasir, akan terhubung dengan access point yang dapat diakses oleh laptop maupun HP. Kemudian untuk hub terakhir, hub gudang yang ada di router kedua, yaitu ada 2 PC untuk input barang yang masing-masing ini akan terhubung dengan barcode scanner. Kemudian ada 1 untuk cetak barcode yang akan terhubung dengan printer barcode. Jadi untuk alurnya, jika barang masuk ke dalam gudang, sistemnya akan mencetak barcode terlebih dahulu karena ini merupakan produk baru. Kemudian setelah tercetak barcode-nya akan masuk ke 2 PC input barang untuk nantinya dapat terupdate stoknya yang ada di ada baru. Kira-kira begitu topologi jaringan yang ada di ada baru. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisa gap ada baru swalayan Salatiga. Untuk unit yang kami analisa yaitu operasional toko dan IT. Untuk komponennya yang pertama ada aplikasi expert. Aplikasi ini merupakan aplikasi legacy karena dibangun dengan Microsoft Fox Pro dan juga masih menggunakan antarmuka DOS style. Aplikasi expert ini terpusat dengan server lokal, dan juga untuk kondisi saat ini karena database mereka atau server lokal mereka sudah digunakan sangat lama, jadi untuk kapasitas penyimpanannya sudah terasa berat dan sudah terasa hampir limit atau penuh, sehingga kondisi yang diharapkan atau desired state-nya yaitu seperti toko-toko retail lainnya yang besar, mereka sudah mengadopsi aplikasi POS berbasis cloud server. Nah, oleh karena itu ada baru ini perlu melakukan modernisasi ke aplikasi POS berbasis cloud server, karena selain kapasitas penyimpanannya yang tentu saja akan menjadi tak terbatas, data penyimpanan mereka akan aman, atau data-data dalam ada baru ini akan aman dari risiko fisik server lokal. Kemudian juga
datanya dapat dipantau secara real time. Contohnya, jika pemiliknya ingin mengakses laporan keuangan, ini akan dapat diakses dimanapun dan kapanpun secara real time. Kemudian untuk komponen yang kedua ada infrastruktur khususnya pada bagian jaringan. Nah, untuk kondisi saat ini, karena Ade Baru ini menggunakan LAN yang terhubung dengan hub yang secara merata akan berantai terhubung dengan PC. Nah, untuk transaksi kasir ini sebenarnya lancar karena aplikasi expert ini bisa dibilang sangat simpel dan tidak terlalu berat. Namun, di sisi lain untuk proses backup data harian maupun mingguan ini terasa sangat berat dan lambat karena keterbatasan dari hub itu tadi yang mentransfer file besar. Sehingga kondisi yang diharapkan yaitu koneksi internet yang stabil dan mengganti perangkat jaringan dari yang sebelumnya hub menjadi switch yang akan mumpuni untuk mendukung akses cloud. Nah, proses backup dapat berjalan otomatis di awan tanpa membebani jaringan lokal. Kemudian komponen yang ketiga ada infrastruktur, khususnya pada bagian hardware. Nah, kondisi saat ini di Ade Baru ini masih mempertahankan komputer-komputer lama yang masih menggunakan operating system Windows XP. Nah, mereka masih mempertahankan spesifikasi lama ini karena terikat dengan kompatibilitas OS ini yang digunakan oleh aplikasi expert. Lalu kondisi yang diharapkan itu pembaruan perangkat komputer yang up to date atau modern yang nantinya akan dapat mendukung atau kompatibel dengan aplikasi cloud yang tentu saja akan dapat lebih cepat dan mendukung operasionalnya. Kemudian yang terakhir ada komponen yaitu SDM, yaitu kondisi saat ini karena di Ade Baru ini mayoritas karyawannya merupakan karyawan yang sudah sangat lama atau bisa dibilang senior. Nah, jadi mereka ini sudah terlanjur nyaman dengan sistem lama dan tidak melihat sistem expert ini tidak melihat urgensi untuk menggantikan sistem expert ini karena mereka masih merasa kalau masih aman-aman saja. Nah, sehingga kondisi yang diharapkan yaitu karyawan-karyawan ini dapat memiliki mindset yang terbuka dan siap beradaptasi menggunakan sistem modern atau cloud yang sebenarnya akan membuat pekerjaan administrasi mereka jauh lebih mudah, asalkan mereka memiliki mindset untuk dapat belajar lagi dan dapat menerima perkembangan zaman, seperti itu. Timetable ini menunjukkan alur kerja kelompok kami dari awal pencarian studi kasus hingga pembuatan timetable. Lalu untuk penutup, di sini kita ada kemudahan dan kesulitan dalam menyusun penelitian di Ade Baru. Untuk kemudahannya adalah mendapatkan izin dan bertemu secara langsung dengan narasumber. Untuk kesulitannya sendiri, kita keakuratan informasi dan sulit memahami infrastruktur, khususnya di jaringan. Sekian presentasi dari kelompok kami Asik. Thank you, sampai jumpa.